Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu calon jamaah haji, tahukah Anda bahwa banyak jamaah gagal berangkat haji bukan karena kuota habis, tetapi karena salah memahami mekanisme pelunasan? Nama sudah masuk daftar, usia sudah mencukupi, bahkan tabungan sudah siap. Namun, satu kesalahan administrasi bisa membuat keberangkatan tertunda hingga bertahun-tahun. Tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, mekanisme pelunasan ibadah haji diberlakukan dengan aturan yang jauh lebih ketat dan terstruktur. Tidak semua jamaah bisa langsung melunasi. Ada tahapan, ada syarat kesehatan yang wajib dipenuhi, ada jadwal resmi yang tidak bisa diulang, dan ada sistem digital yang bekerja otomatis tanpa kompromi. Lebih dari itu, status istitoah kesehatan kini menjadi penentu utama. Tanpa dinyatakan layak secara medis, pelunasan tidak bisa dilakukan, meskipun nomor porsi sudah di depan mata. Karena itu, memahami mekanisme pelunasan bukan lagi pilihan, melainkan kunci keberangkatan haji itu sendiri. Di video ini, kami akan membahas secara lengkap dan mudah dipahami bagaimana mekanisme pelunasan haji 2026, siapa yang berhak melunasi, dan apa saja yang harus dipersiapkan agar kesempatan suci ini tidak terlewat. Simak hingga akhir karena satu informasi penting bisa menentukan Anda berangkat atau kembali menunggu. Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk tahun 2026 dibagi ke dalam dua tahap utama. Pembagian tahap ini bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah untuk memastikan kuota haji terisi secara adil, tertib, dan sesuai prioritas, terutama bagi jamaah lansia dan jamaah yang sudah lama menunggu. Setiap tahap memiliki kriteria peserta yang berbeda, dan tidak semua jamaah bisa langsung melunasi di tahap pertama. Tahap pertama pelunasan merupakan fase paling penting dalam mekanisme penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Pada tahap inilah, kuota utama jamaah haji mulai diisi secara resmi, sehingga tidak semua calon jamaah bisa langsung melakukan pelunasan. Tahap ini diperuntukkan bagi 3 kelompok utama yang telah ditetapkan berdasarkan sistem nasional. Kelompok pertama adalah jamaah haji reguler dengan status lunas tunda dari tahun sebelumnya. Mereka adalah jamaah yang sudah melunasi biaya haji, namun keberangkatannya ditunda sehingga diberi prioritas untuk berangkat di tahun berjalan. Kelompok kedua adalah jamaah haji reguler yang namanya telah masuk alokasi kuota keberangkatan sesuai nomor urut porsi. Artinya, sistem telah menyatakan bahwa jamaah tersebut berada dalam posisi aman untuk berangkat selama seluruh persyaratan terpenuhi. Kelompok ketiga adalah jamaah prioritas lanjut usia. Jamaah ini mendapatkan perlakuan khusus karena faktor usia dan kondisi fisik, namun tetap harus memenuhi seluruh syarat yang telah ditentukan. Bagi jamaah yang termasuk dalam tahap pertama, pelunasan harus dilakukan tepat waktu. Jika melewati batas yang ditentukan, hak pelunasan dapat berpindah ke tahap berikutnya. Tahap kedua pelunasan haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dapat disebut sebagai kesempatan terakhir bagi calon jamaah untuk mengisi sisa kuota yang belum terpakai. Berbeda dengan tahap pertama yang bersifat utama dan terjadwal pasti, tahap kedua ini bersifat kondisional. Artinya, pelunasan hanya akan dibuka jika setelah tahap pertama masih terdapat kuota yang kosong. Kuota kosong ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti adanya jamaah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, gagal melunasi tepat waktu, atau memilih menunda keberangkatan. Dalam kondisi inilah, tahap kedua dibuka untuk memastikan seluruh kuota haji tetap terisi secara optimal. Peserta yang berhak mengikuti tahap kedua meliputi jamaah yang sempat mengalami kendala sistem pada tahap pertama, pendamping bagi jamaah lanjut usia atau penyandang disabilitas, serta jamaah reguler yang berada di urutan berikutnya yang dikenal sebagai jamaah cadangan. Namun perlu dipahami,
Tidak semua jamaah otomatis mendapat kesempatan ini karena tetap harus memenuhi seluruh persyaratan utama, terutama istitoah kesehatan dan status administrasi yang aktif. Tahap kedua bukanlah jaminan keberangkatan, melainkan peluang tambahan. Oleh karena itu, jamaah yang masuk kategori ini harus terus memantau informasi resmi, bersikap siap secara administrasi, dan segera bertindak saat kesempatan pelunasan dibuka. Salah satu syarat paling menentukan dalam mekanisme pelunasan ibadah haji 2026 adalah istitoah kesehatan. Tanpa status ini, sistem tidak akan mengizinkan jamaah melakukan pelunasan meskipun nama sudah masuk kuota dan jadwal pelunasan masih dibuka. Istitoah kesehatan merupakan penilaian resmi yang menyatakan bahwa calon jamaah mampu secara fisik, mental, dan medis untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji yang berat dan panjang. Penetapan istitoah kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang melalui pemeriksaan menyeluruh, mulai dari kondisi fisik, penyakit penyerta, hingga kemampuan mobilitas jamaah. Status ini bersifat wajib dan tidak bisa digantikan dengan surat keterangan pribadi. Selain itu, calon jamaah juga harus tercatat sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dua hal ini saling berkaitan dan menjadi kunci utama dibukanya akses pelunasan di sistem. Tanpa istitoah dan JKN aktif, pelunasan dipastikan tidak dapat dilakukan. Bagi jamaah haji reguler yang ingin melakukan pelunasan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, terdapat 4 syarat umum yang wajib dipenuhi. Syarat ini bersifat mutlak dan akan diverifikasi langsung oleh sistem. Pertama, status nomor porsi harus aktif dan belum pernah melakukan pelunasan. Jika status porsi tidak aktif atau sudah lunas sebelumnya, maka akses pelunasan tidak akan terbuka. Kedua, usia minimal jamaah adalah 13 tahun dihitung per tanggal 21 April 2026. Ketentuan ini bertujuan memastikan kesiapan fisik dan mental jamaah dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Ketiga, jamaah wajib memenuhi syarat istitoah kesehatan serta terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tanpa dua syarat ini, pelunasan tidak dapat dilakukan dalam kondisi apapun. Keempat, jamaah belum pernah menunaikan ibadah haji, atau jika sudah pernah, maka keberangkatan terakhir minimal 18 tahun yang lalu. Ketentuan ini diberlakukan demi menjaga asas keadilan dan pemerataan kesempatan berhaji. Dalam mekanisme pelunasan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, jamaah lansia mendapatkan perhatian khusus melalui skema prioritas lansia. Kebijakan ini ditujukan untuk memberi kesempatan lebih besar bagi jamaah berusia lanjut agar dapat menunaikan ibadah haji sebelum kondisi fisik semakin menurun. Untuk masuk kategori prioritas lansia, jamaah harus berusia minimal 65 tahun per tanggal 21 April 2026. Selain itu, jamaah tersebut wajib sudah terdaftar sebagai jamaah haji reguler sekurang-kurangnya 5 tahun, sehingga tidak bisa mendaftar secara mendadak hanya untuk mendapatkan jalur prioritas. Namun, usia saja tidak cukup. Jamaah lansia tetap wajib memenuhi syarat istitoah kesehatan, yang berarti dinyatakan mampu secara medis untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Selain itu, status kepesertaan Jaminan Kesehatan atau JKN harus aktif. Perlu dipahami, penentuan prioritas lansia sepenuhnya dilakukan oleh sistem berdasarkan urutan usia tertua di setiap provinsi. Tidak ada pengajuan manual, sehingga transparansi dan keadilan tetap terjaga. Bagian pendampingan dan penggabungan mahram menjadi salah satu aspek paling krusial dalam mekanisme pelunasan haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Banyak jamaah gagal berangkat bukan karena kuota, melainkan karena salah memahami aturan di tahap ini. Pendampingan diberikan khusus bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan selama menjalankan ibadah.
Pendamping yang diperbolehkan adalah anak kandung, saudara kandung, atau menantu. Namun, perlu dicatat, menantu hanya diperbolehkan mendampingi jamaah lansia, bukan untuk skema penggabungan mahram. Sementara itu, penggabungan mahram memiliki ketentuan hubungan keluarga yang lebih ketat. Yang diperbolehkan hanya suami atau istri, anak kandung, orang tua, dan saudara kandung. Hubungan di luar itu tidak dapat diproses melalui skema ini. Perbedaan penting lainnya terletak pada domisili. Untuk pendamping jamaah lansia, pendamping diperbolehkan berasal dari provinsi yang berbeda. Namun, untuk penggabungan mahram maupun pendamping jamaah disabilitas, baik jamaah yang didampingi maupun pendampingnya wajib terdaftar dalam provinsi yang sama. Seluruh proses harus diajukan secara resmi melalui permohonan tertulis, diverifikasi berjenjang, dan diinput ke dalam sistem. Tanpa persetujuan sistem, pelunasan tidak dapat dilakukan. Jamaah cadangan adalah calon jamaah haji yang berada di urutan berikutnya setelah kuota utama terpenuhi. Status ini diberikan secara resmi melalui pengumuman sistem, bukan atas permintaan pribadi. Artinya, tidak semua jamaah bisa serta-merta menjadi cadangan. Meskipun jamaah cadangan diperbolehkan melakukan pelunasan biaya haji, pelunasan ini tidak otomatis menjamin keberangkatan di tahun berjalan. Jamaah cadangan baru berhak berangkat apabila masih terdapat sisa kuota setelah seluruh pelunasan tahap kedua selesai, atau jika ada jamaah kuota utama yang menunda atau membatalkan keberangkatannya. Sebelum melunasi, jamaah cadangan wajib melapor dan menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagai cadangan. Setelah itu, barulah akses pelunasan dibuka dalam sistem. Tanpa persetujuan sistem, pelunasan tidak dapat dilakukan. Jamaah cadangan adalah calon jamaah haji yang berada di urutan berikutnya setelah kuota utama terpenuhi. Status ini diberikan secara resmi melalui pengumuman sistem, bukan atas permintaan pribadi. Artinya, tidak semua jamaah bisa serta-merta menjadi cadangan. Meskipun jamaah cadangan diperbolehkan melakukan pelunasan biaya haji, pelunasan ini tidak otomatis menjamin keberangkatan di tahun berjalan. Jamaah cadangan baru berhak berangkat apabila masih terdapat sisa kuota setelah seluruh pelunasan tahap kedua selesai, atau jika ada jamaah kuota utama yang menunda atau membatalkannya. Sebelum melunasi, jamaah cadangan wajib melapor dan menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagai cadangan. Setelah itu, barulah akses pelunasan dibuka dalam sistem. Karena itu, jamaah cadangan perlu memahami sejak awal bahwa status ini adalah kesempatan tambahan, bukan kepastian keberangkatan. Jadwal pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi telah ditetapkan secara resmi dan wajib menjadi perhatian utama bagi seluruh calon jamaah. Pelunasan dibagi ke dalam dua tahap waktu yang sangat terbatas. Tahap pertama akan dimulai pada tanggal 24 November 2025 dan berakhir pada 23 Desember 2025. Tahap ini merupakan kesempatan utama bagi jamaah yang masuk kuota keberangkatan dan jamaah prioritas. Sementara itu, tahap kedua hanya akan dibuka apabila masih terdapat sisa kuota. Jika dibuka, pelunasan tahap kedua berlangsung pada 2 Januari hingga 9 Januari 2026. Pelunasan dilakukan di bank penerima setoran awal tempat jamaah pertama kali mendaftar haji. Jam layanan mengikuti ketentuan masing-masing bank. Penting diingat, pelunasan hanya dapat dilakukan jika status istitoah kesehatan telah dinyatakan memenuhi syarat dan sistem pelunasan telah dibuka secara resmi. Tanpa dua hal tersebut, pembayaran tidak dapat diproses. Mekanisme pelunasan haji 2026 menuntut ketelitian, kesiapan kesehatan, dan kepatuhan sistem. Tidak cukup hanya menunggu giliran, jamaah harus aktif memastikan status kesehatan, administrasi, dan jadwal pelunasan. Semoga penjelasan ini membantu Anda dan keluarga mempersiapkan ibadah haji dengan lebih tenang dan matang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.